Hari-hari ini orang itu kan sibuk, benar nggak saudara? Kesibukan tuh nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tanggung jawab lah, tuntutan pekerjaan lah. Dan kadang-kadang kita merasa di pikiran ini penuh. Ada nggak yang pernah merasa pikiran ini penuh? Mungkin kita bilang ini, padahal saya nggak ngapa-ngapain loh Pak, gitu ya. Padahal ini, tapi kok kayak pikiran saya tuh kayaknya penuh, kayaknya banyak suara. Ya bahkan mungkin kadang-kadang gini, kalau anak-anak muda bilang bahasanya mereka, banyak yang lari-lari ini di sini gitu ya. Saudara, dan di dunia yang semuanya sekarang serba cepat, semuanya nggak bisa lama gitu ya, kayaknya semuanya cepet. Dan kita ada di dunia yang udah nggak biasa menunggu lagi saudara. Ya buktinya anak-anak saya aja gitu ya saudara ya. Mereka nggak bisa, internet lama dikit aja udah nggak bisa gitu saudara ya. Begitu YouTube-nya mati, ini anaknya lewat lagi ya. Begitu YouTube-nya mati, internetnya pelan. Waduh itu udah marah-marah gitu kan ya. Kayaknya semuanya harus cepat, internetnya semua harus cepat gitu. Dan kita hidup di dunia yang semuanya itu harus cepat. Semuanya dan sepertinya kayak A, B, C, D, E. Abis ini harus buat apa, harus buat apa, harus buat apa. Ya kadang-kadang saudara liburan gitu ya. Kalau saudara ke desa, pulang kampung, ke daerah, ke Jawa gitu misalnya saudara ya. Ya yang deket-deket sama kita lah. Kayaknya waktu jadi pelan gitu ya saudara ya. Giliran ke Jakarta waktu kayaknya cepet banget gitu ya. Kalau di kampung tuh kayaknya waktunya pelan gitu ya saudara. Dan kayaknya enak gitu buat liburan. Dan sebenarnya apa yang terkadang kita butuhkan dalam hidup ini, media udah bisa ketemu slide-nya. Apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup ini terkadang adalah sebuah namanya ruang. Sebuah space. Ya, sebuah space ya. Apa itu space ya, saya akan bacakan dari artinya ya. Dikatakan an empty area that is available to be used ya. Jadi sebuah area yang kosong, yang available, yang siap, yang dapat kita gunakan, yang dapat kita pakai ya. Nah ini. An empty area that is available to be used. Kadang-kadang ini perlunya di mana? Kadang-kadang kita perlu space di sini nih. Dan saudara, tadi saya berdiri di situ gini. Ibadah seperti ini kadang-kadang jadi space loh buat kita loh. Bener gak sih Bapak Ibu? Space untuk sejenak gitu ya. Dengerin Tuhan. Sejenak refresh. Sejenak dalam hadirat Tuhan. Sejenak kayak stop dari semua suara yang berisik itu dengan semua kesibukan. Karena ketika kita pulang gereja kita balik lagi ke tanggung jawab kita. Kita balik lagi ke masalah-masalah kita. Ke pergumulan-pergumulan kita. Jadi kadang-kadang ini jadi space, jadi sebuah tempat empty area. An empty area ya, yang selalu ada buat saudara yang bisa saudara gunakan. Ya. Dari terang kok bisa ke sini, saya juga bingung gitu ya saudara. Coba kita lihat sebuah ayat, next media Mazmur 27 ayat 1. Ayat ini bilang gini, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, bukankah ini yang hari ini dunia sedang ajarkan? Bukan ajarkan ya, atau gini, berikan gitu ya saudara. Ini yang hari ini available buat kita dari dunia. Ketakutan dan gemetar. Lihat berita, gemetar. Lihat kemarin, lihat dolar, siapa yang gemetar di sini? Gemetar gitu ya. Lihat bensin naik, gemetar. Saudara, dunia ini lagi buat kita, bikin kita available untuk takut dan gemetar. Tapi Daud seperti nantangin loh, kayak nantangin kasih tanda tanya gini. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Yes.
Saudara, saya kaget waktu baca The Message karena ini akhirnya jadi judul ya. Boleh media next. Bagus deh, dia bilang gini ya. Next media Mazmur 27 ayat 1-nya The Message. Next. Ya, lihat ya bahasanya keren ya. Nggak muter-muter, nggak berbelit-belit, bahasanya gini. Light, space, zest, that's God. Dia bilang gitu. So with him on my side, I am fearless. Afraid of no one and nothing. Saudara, dia bilang gini, terang, ruang, dan semangat itulah Tuhan. Udah nggak basa-basi. Ya. Jadi bersama dengan dia di sampingku, di sisiku, aku tidak takut. Aku tanpa ketakutan. Aku tidak khawatir akan siapapun atau apapun. Light, space, zest, that's God. Saudara, hari ini itulah Tuhan yang kita punya. Terang, ruang, dan semangat. Dan hal ini seperti sebuah kesatuan yang wow, ternyata terang ada dimensi ini juga ya. Namanya space, namanya ruang gitu ya saudara ya. Light, space, that's God. Bukan yang dari dunia ini, bukan yang dunia ini kasih sama kita. Bukan yang orang bisa kasih, bukan yang harta bisa kasih buat kita. Saudara, bukan yang tabungan kita bisa kasih buat kita. With him on my side, I am fearless, afraid of no one and nothing. Kita akan belajar yang pertama, saudara, next media boleh bantu tampilkan, space. Space itu apa sih? Kan kita lagi ngomong tentang ruang atau space gitu ya. Space adalah sebuah tempat untuk kita berlari. Tempat untuk kita lari. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu tempat lari. Tempat untuk, ya kalau bahasanya orang get away gitu ya. Kita pergi sejenak gitu ya. Dan saudara, Tuhan akan selalu menjadi tempat untuk saudara dan saya berlari. Ada kalanya kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Karena kalau saudara mau cerita, nanti takut orang yang saudara ceritain jadi kepikiran gitu. Bener gak saudara? Ada kalanya saudara nggak ngerti mau minta tolong sama siapa. Kita nggak mau cerita sama orang. Tapi saudara, kabar baiknya pagi ini, kita selalu bisa berlari kepada Tuhan. Dia selalu akan menjadi space tadi, that's God. Dialah Tuhan yang selalu menjadi ruang, tempat untuk kita berlari. Amin. Next media boleh lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya ya. Amsal 18. Ayat 10 dan 11 bilang gini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut apa saudara? Bukan menurut Tuhan ya, bukan menurut Alkitab, bukan menurut kebenaran. Kota yang kuat bagi dunia ini, bagi orang kaya, kota yang kuat adalah hartanya. Sehingga harus kumpulkan harta lebih banyak lagi, harta lebih banyak lagi. Saudara, saya nggak bilang jangan mengumpulkan harta, ya nggak apa-apa. Saudara harus nabung, ya hari-hari kayak gini juga harus banyak-banyak nabung ya saudara ya. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah beli inilah, beli itulah gitu ya. Nanti kalau udah kebiasaan beli ini, beli itu, lama-lama pengen beli, akhirnya bisa nih cicil gitu ya saudara. Jadi banyak-banyak kita nyimpen gitu ya. Tapi gini loh, jangan jadikan harta kita sebagai kota yang kuat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Seperti tembok yang tinggi, tapi menurut apa saudara? Menurut anggapannya. Saudara, yang nulis ini orang yang paling kaya sedunia. Yang sebelum dia gak ada yang lebih kaya dari dia. Dan setelah dia, artinya sampai hari ini, Alkitab berani jamin tidak ada yang lebih kaya lagi dari dia. The richest man
yang pernah hidup di dunia ini, saudara. Dan dia bilang, bagi orang kaya menurut anggapannya, harta adalah kota yang kuat. Tapi Salomo bilang gini, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, 2 bulan ini kan kita lagi belajar tentang mercusuar, tentang lighthouse. Saudara, menara itu tempat yang tinggi. Tuhan mau saudara hari ini naik ke tempat yang tinggi. Lihat dari tempat yang tinggi. Kenapa? Karena di situ semuanya akan berbeda, saudara. Ketika saudara ada di space ini nih, di ruang di mana saudara dengar firman, saudara lihat hidupmu akan berbeda semuanya. Amin. Ketika kita naik ke menara kita yang kuat tadi, lari ke menara yang kuat. Karena kesanalah, boleh media tampilkan ayat tadi, orang benar berlari. Amin. Kesanalah kita berlari dan dikatakan gini, ia menjadi selamat. Tuhan akan selalu menjadi space, tempat kita berlari. Dan di sanalah kita akan berlari dan menjadi selamat. Amin. Saudara mau naik ke tempat yang tinggi, aman saudara. Ya, nggak peduli gelombangnya besar seperti apapun. Karena justru kadang-kadang mercusuar itu ditaruh di ujung-ujung tebing, di tempat di mana ombak dan gelombang paling besar di situ saudara. Tapi dia akan tetap berdiri gitu ya saudara. Dia akan tetap berdiri untuk menjadi terang. Kabar baiknya pagi hari ini saudara akan tetap berdiri. Di tengah keadaan apapun. To be the lighthouse. Yes. Saudara gak akan nyari-nyari orang. Orang yang akan datang sama saudara. Lighthouse tuh gak nyari-nyari kapal. Nggak, liatin gue dong, liatin gue gak gitu saudara. Kapal yang akan butuh dia, kapal yang akan datang kepada dia. Hari ini orang akan datang, banyak orang akan datang dalam kehidupanmu. Karena mereka lihat terang. Karena mereka lihat saudara gak tergoncangkan. Saudara berdiri di sini dikatakan ya, dan tidak menjadi goyah. Biarlah kita menjadikan Tuhan tempat kita berlari. Amin. Next, media. Yang kedua, space adalah tempat untuk kita menemukan kelegaan dari yang namanya kesesakan. Nah ini kan jelas banget nih. Kenapa? Karena kita butuh space gitu misalnya ya. Kalau misalnya saya bilang gini ya, jemaat Tuhan, ini gereja parkirnya udah sempit. Kita butuh space. Berarti artinya apa saudara? Ini bukan mau iklan ya saudara ya. Enggak ya, pokoknya puji Tuhan sampai hari ini parkir bisa aja parkir gitu ya saudara ya. Sepenuh-penuhnya tetap bisa parkir, amin. Ya. Artinya gini, kalau butuh space artinya sesak saudara, bener gak? Kapan kita beli baju baru? Ya bukan kalau setiap minggu Pak saya beli baju baru, bukan gitu ya. Kadang-kadang ada kalanya bajunya udah kekecilan gitu ya saudara ya. Beli sepatu baru gitu ya, ternyata bukan cuma badan yang naik saudara, kaki itu bisa naik loh. Nggak tahu ya, mungkin beban hidup atau mungkin bukan saudara. Gemuk gitu ya, kegemukan tuh kadang-kadang kaki tuh bisa lebih besar dari biasanya. Dulu kaki saya 42, kok sekarang kaki saya kayaknya naiknya banyak banget gitu ya. Itu memang tadi ya saudara ya, berat badan menentukan besar kaki gitu ya. Nah kadang-kadang kita butuh space yang lebih besar gitu ya. Di sini ya orang tua, aduh Pak anak saya besar-besar nih ya. Anak saya udah gak kecil lagi kayak dulu, kayaknya ruangan butuh lebih besar lagi di rumah. Bikinlah rumah yang besar, gak lama anak-anaknya semua kuliah kerja. Gantian, bahasanya ganti lagi, rumahnya kegedean sekarang Pak gitu ya. Serba salah ya, memang hidup ini ada masanya rumah besar, ada masanya rumah kecil gitu ya saudara ya. Nanti udah punya rumah kecil pengen rumah besar, udah punya rumah besar kegedean nih gitu ya. Cuma kita berdua nih gitu ya saudara. Nah kadang-kadang kenapa sih kita butuh space? Karena sesek saudara. Tadi saya bilang, kenapa di pikiran ini kadang-kadang sesek saudara, kadang-kadang penuh gitu loh. Makanya kita butuh ruang untuk, aku butuh ruang, sebuah ruang. Tadi ya poin yang kedua, media boleh bantu tampilkan. Karena space adalah sebuah tempat
untuk kita menemukan kelegaan di dalam kesesakan. Siapa yang di sini mau lega? Amin. Enak ya lega ya. Sesek napas enak gak sesek napas saudara? Kalau nafas lega tuh enak, apa-apa enteng gitu ya saudara ya. Dan ternyata Tuhan adalah kelegaan di tengah semua yang hari ini sesak di dalam kehidupan kita. Next media bantu tampilkan ayatnya. Mazmur 118 ayat 5 sampai 6 dia bilang gini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa saudara? Kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Dalam kesesakan, saudara berseru sama Tuhan. Kalau udah sesek-sesek gitu ya, sesek Pak, sakit kepala gitu ya, apalagi gak bisa napas. Saudara berseru kepada Tuhan. Amin. Dia akan menjawab kita dan dia akan kasih sebuah ruang buat saudara dan saya mendapatkan yang namanya kelegaan. Tuhan ada di pihakku, kan ulangin lagi ayat yang tadi ya saudara ya. Tuhan terangku, Tuhan bersamaku, aku tidak takut. Di sini lagi dikatakan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, sampai tadi saya katakan, sampai tadi semua yang gelap itu tidak make sense lagi buat kita. Yes, keadaan dunia hari ini saya nggak mau mengabaikan saudara, keadaan dunia sulit memang hari ini. Tapi buat kita, saudara dan saya hidup dalam kerajaan yang berbeda. Tapi buat kita harusnya bisa berdiri di depan semua badai kita dan berkata, aku tidak akan takut. Apa yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Ini enggak sombong saudara. Kalau Alkitab bilang ini enggak sombong saudara, benar. Ini kehidupan kita sebagai orang benar. Ya, kita enggak takut terhadap keadaan. Karena di tengah kesesakan Tuhan yang akan berikan kelegaan. Ada ayat yang kita sering banget baca gitu ya. Saya baru semalam aja pas lihat, wow ternyata ayat ini pas ya. Next media. Matius 11 ayat 28. Kita udah sering banget baca ayat ini ya. Next. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ternyata sesek itu bikin kita capek saudara. Benar gak sih saudara? Sesek bikin capek. Sehingga kita butuh ruang, butuh space. Dan Tuhan bilang aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, I will give you rest. Biarlah hari ini firman ini seperti Tuhan berbicara sama kita dan Tuhan mungkin ya kita hari ini datang dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan Tuhan lagi buka tangannya dan Tuhan cuma bilang gini, I will give you rest. Aku akan kasih kamu kelegaan. Aku akan kasih kamu space. Amin. Ruang kelegaan kepadamu. Yang ketiga yang terakhir saudara, kita akan lihat. Apa space? Apakah space itu? Space adalah sebuah tempat untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Space adalah tempat untuk saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Kita udah sering bahas ini ya. Musa suatu hari mimpin jutaan orang Israel. Saudara mimpin hari itu gak kayak mimpin hari ini yang teknologi canggih, media canggih gitu ya saudara ya. Mungkin kalau mimpin hari itu harus pakai urat dan otot, benar gak saudara? Jutaan orang, udah gitu katanya orang Israel tuh katanya tegar, tengkuk, waduh ya. Artinya bukan lehernya pada keras gitu ya saudara. Tapi mereka itu semuanya kencang semua gitu ya. Ini gak ada yang slow. Orang Israel hari itu mereka udah biasa jadi budak, mereka biasa ditindas. Jadi hidup mereka tuh gak ada yang pelan gitu ya.
Kalau ngomong gak ada yang volumenya kecil-kecil gitu ya saudara. Semua bahasanya orang sekarang semua ngegas gitu ya. Orang Israel hari itu semuanya ngegas ya. Gak puas sedikit, ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Sungut-sungut gitu. Sampai satu hari Musa pun butuh space. Ya, Musa lari berduaan sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Udah gitu dia lagi ngobrol sama Tuhan. Tuhan kasih kabar yang gak baik lagi buat dia. Tuhan bilang gini, udah Musa mulai hari ini aku capek. Sudah bisa bayangin gak kalau Tuhan aja capek? Tuhan loh saudara. Musa mungkin kalau jadi Musa ya, lah Tuhan capek. Ya gimana gua, bener gak saudara? Tuhan, karena Tuhan bilang hari ini, udah mulai hari ini aku gak akan jalan lagi sama bangsa itu. Udah gak, mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk, mereka kayaknya gak nyadar-nyadar deh. Mereka masih terus dengan pikiran mereka sebagai budak. Udah mulai hari ini ya Musa ya, tenang kamu akan masuk tanah perjanjian. Aku akan kirim utusan jalan sama kamu. Aku akan kirim malaikat jalan sama kamu, tenang. Semua musuh aku halaukan, pasti nyampe. Ini kan bukannya ini doa yang enak ya saudara ya. Jawaban doa yang kita semua suka. Tenang aja doamu semua dijawab. Mau mujizat apa Tuhan kasih mujizat. Tapi Tuhan bilang ini, tapi aku gak jalan lagi sama kamu ya. Aku kirim utusan aja, aku kirim malaikat. Waduh, ternyata buat Musa hari itu kabar buruk saudara. Musa bilang, enggak gitu dong Tuhan gitu ya. Kenapa jadi kayak gitu kan. Enggak, aku enggak akan kemana-mana kalau engkau enggak jalan sama aku, dia bilang gitu. Enggak akan geser kemana-mana, kita akan tetap di sini. Kalau engkau enggak bersamaku. Sampai akhirnya tawar-menawar dan Tuhan bilang ini oke. Bukan karena bangsa ini, karena kamu, aku akan jalan. Karena kamu, bersama kamu, bukan bersama bangsa ini. Jadi dengan kata lain Tuhan bilang ini, gue gak liatin bangsa ini. Bukan karena mereka ya, ini gara-gara kamu aja, aku mau jalan bareng kamu. Singkat cerita tawar-menawar. Satu saat Musa bilang ini, oke, show me your glory. Tunjukkan aku kemuliaanmu. Saudara, ini sebuah doa yang buat saya sampai hari ini, doa yang gak masuk akal kita. Karena ini bukan doa minta nyampe tanah Kanaan, bener gak? Bukan doa minta dijawab Tuhan, bukan doa minta mujizat, bukan doa minta kemudahan, bukan doa minta kemenangan atas musuh-musuh, tapi doa minta lihat kemuliaan Tuhan. Mungkin doa ini doa yang jarang kita doakan, bener gak saudara? Bener gak sih? Show me your glory. Dan saudara, kita lihat jawabannya Tuhan. Next media ayatnya dalam Keluaran 33. Tuhan bilang ini, Musa, gak possible sekarang. Karena kita belajar beberapa waktu yang lalu ya. Karena wajah Tuhan itu baru bisa muncul ketika Yesus datang. Jadi dia bilang ini, untuk saat ini gak possible untuk kamu lihat wajahku. Kamu pasti mati. Karena apa saudara? Karena belum ada korban penebusan yang bisa bikin manusia lihat wajah Tuhan. Ruang Maha Kudus masih tertutup saudara. Ya, gak bisa, Musa, Tuhan bilang gak bisa Musa, kamu mati nanti. Oke gini aja deh, aku kasih penawaran buat kamu. Next media lihat ayatnya ya. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, space ya saudara. Dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Jadi Tuhan bilang gini Musa, di situ ada sebuah celah, ada sebuah space, ada sebuah lekuk di gunung itu. Kamu masuk ke situ ya, oke. Dan apa yang akan aku lakukan adalah gini, kamu masuk ke situ, aku tutup kamu dengan tanganku. Kemudian aku akan lewat dan kamu akan melihat apa? Belakangku. Jadi kamu gak bisa lihat wajahku. Kamu lihat belakangku, aku lewat dulu baru kamu lihat belakangku. Kamu bisa lihat kemuliaanku tuh kata Tuhan. Tapi ada sebuah kebenaran yang di sini kita bisa renungkan saudara. Ketika Musa minta lihat kemuliaan Tuhan, Tuhan kasih sebuah space, sebuah tempat, sebuah lekuk gunung untuk dia, bahasanya nih bahasa kita, ngumpet di situ.
sembunyi di situ. Dan setelah dia sembunyi, Tuhan lewatkan tangannya dan dia lihat belakangnya Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan jadi space buat kita. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya setiap hari melihat kemuliaannya dia. Lekuk itu harus ada, space itu harus ada. Supaya setiap hari kita bisa memandang Tuhan. Amin. Saudara, ini doa memang bukan doa yang common, bukan doa yang... Karena Tuhan juga gak kasih jawaban yang misalnya kamu akan diberkati, kamu akan gini gitu ya saudara ya. Kita harus sampai satu titik, saya dan saudara-saudara dan saya. Kita harus sampai dalam satu titik dalam kehidupan kita ketika Tuhan itu jadi harta buat kita saudara. Ya kita semua masih jalan ke sono lah ya saudara, masih jalan saudara, masih perjalanan. Karena hari ini semua masih terlihat seperti harta kan buat kita, benar gak saudara? Kita masih suka banyak hal kan, kita masih ingin banyak hal, kita masih mau banyak hal. Tapi hidup sebenarnya adalah sebuah perjalanan yang membawa saudara dan saya sampai ke sebuah titik Tuhan jadi satu-satunya harta buat kita. Sampai tadi Musa dia cuma bilang gini, aku cuma mau lihat Engkau Tuhan, show me your glory. Biarlah ruang itu menjadi tempat untuk saudara dan saya hari ini melihat Tuhan. Kadang-kadang kehidupan punya banyak tanggung jawabnya. Saudara di sini mungkin punya banyak tanggung jawab sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, ya, sebagai pimpinan. Kadang-kadang kita mungkin cuma angkat tangan gitu ya, kayak orang lagi tenggelam di laut. Dan kadang-kadang kita angkat tangan dan bilang ini, help me gitu ya saudara. Saudara kadang-kadang cuma butuh space, butuh ruang. Dan gini, ruang itu ada pada Tuhan. Ruang itu tidak ada di tempat yang lain. Amin. Boleh media bantu ulangi tampilkan ayat yang pertama tadi di The Message Bible. Light, space, zest, that's God. Amin. Inilah Tuhan kita. Dan saya berdoa hari ini kita semua menemukan ruang. Ya, ruang tempat kita berlari. Amin. Ruang tempat kita menemukan kelegaan dari kesesakan. Ruang tempat kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saudara ketahuilah, yang saudara butuh hari ini sebenarnya lihat kemuliaan Tuhan itu. Itu yang gak tersadari oleh kita. Kita hanya butuh lihat kemuliaan Tuhan, bukan lihat keadaan berubah. Bukan lihat yang lain-lain saudara. Saudara cuma butuh lihat kemuliaan Tuhan. Show me your face Lord. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Saudara mari kita bangkit berdiri bersama-sama.